Akhirnya ya Kak, kita bisa rekaman bareng lagi. Biasanya kita rekaman di rumah masing-masing soalnya. Iya betul Kak. Kakak gimana kabarnya? Aku luar biasa. Kalau Kak Vicky kabarnya gimana? Luar biasa dong. Kakak penasaran gak sih sama kabar adik-adik di rumah? Penasaran banget Kak, kita tanyain aja nggak? Tanyain ya. Tanyain ya. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Yeay, gak Iya, dijawab, gak Kak. Gak dijawab, Kak. Gak ada yang jawab, sekali lagi deh. Ya tanyain Kak, tanyain. Aku tanya, adik-adik di rumah apa kabarnya? Luar biasa. Akhirnya ada yang jawab. Oke, adik-adik di rumah berarti kayak udah pada semangat kan Kak? Asik Kak. Tapi sebelum ibadah, biasanya kita ngapain Kak? Berdoa gak sih Kak? Benar, kita berdoa adik-adik di rumah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini karena kami masih bisa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama. Biar Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kak Vicky, aku mau nanya deh, Kak Vicky suka baca Alkitab gak sih? Suka dong Kak. Kalau adik-adik di rumah gimana ya? Kan Alkitab tuh tebal banget, pasti males gak sih bacanya? Enggak dong Kak, adik-adik pasti suka banget baca Alkitab Kak. Soalnya adik-adik mau bertumbuh Kak. Oh iya, Kak Vicky ngomong kayak gitu aku jadi ingat satu lagu. Lagu apa tuh Kak? Penasaran gak? Penasaran dong. Adik-adik di rumah penasaran gak ya? Penasaran pastinya dong. Yuk kita nyanyi lagi nih sama-sama ya. Kak, tunggu Kak, tapi kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya, Ada yang kurang gak sih rasanya? apa ya? Oh, adik-adik kan belum berdiri ternyata. Iya, bener, Kak. Adik-adik Semangat, di rumah, Kak. iya adik-adik di rumah lagi berdiri dulu, yang masih rebahan-rebahan, yang belum mandi, ayo. Ayo semuanya dong kita berdiri, kita nyanyi lagi nih sama-sama ya. Ikutin gerakan kita ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kau mau. Sekali lagi kita nyanyi lagu dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kau mau. Kita nyanyi lagi dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kau mau tumbuh. Tepuk tangan dulu buat Wah, berarti adik-adik di rumah kalau mau tumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, adik-adik nggak boleh Males buat baca kita kita. harus baca Alkitab tiap hari, terus harus berdoa, jangan lupa, oke? Oke. Nah sekarang aku punya satu lagu lagi nih Kak. Lagu apa tuh Kak? Jadi lagunya itu kasih tahu kalau kita tuh anak-anak Tuhan, kita tuh anak-anak raja loh Kak. Keren banget gak sih? Emang iya Kak? Iya bener banget loh, kita tuh anak raja, anak Tuhan Yesus. Emang ada lagunya Kak? Ada, adik-adik di rumah masih pada semangat gak kira-kira? Semangat dong Kak. Harus semangat ya, gak boleh lemes-lemes, oke harus semangat, oke? Oke. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang, disayang.
berarti adik-adik di rumah dipersilakan untuk duduk kembali, disiapin hatinya, siapin Alkitabnya, karena nanti kita mau menyembah Tuhan, kita juga mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik di rumah kita nyanyikan lagu ini ya.
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya Kau berkati firman ini agar menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kayoel. Udah hari Minggu lagi nih adik-adik. Udah pada siap belum nih untuk dengerin firman Tuhan? Ya udah siap? Yuk kita semuanya duduk yang manis, yang tenang. Kita mau dengar sedikit dari firman Tuhan. Nah, hari ini Kayoel mau cerita tentang siapa ya? Hari ini siapa? Ayo tebak. Hari ini Kayoel mau cerita tentang Kayoel kasih ciri-cirinya kali ya. Jadi dia itu seseorang laki-laki adik-adik. Dia itu seseorang yang membenci Tuhan Yesus. Kira-kira siapa tuh adik-adik? Ciri-ciri kedua nih. Ciri-ciri kedua itu dia punya nama, tapi namanya diganti. Gantinya mirip-mirip gitu sih adik-adik. Terus clue yang ketiga nih, ciri-ciri yang ketiga, dia itu benci sama orang Kristen adik-adik. Ayo, ada yang tahu nggak siapa adik-adik? Nah, dia benci sama orang Kristen, kayak kakak, kayak adik-adik semua. Dia benci loh. Ada yang bisa tebak ke siapa? Wih, benar banget. Yaitu Saulus. Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Pinter banget loh adik-adik. Mungkin dulu pernah dengar ya adik-adik. Ya kali ini Kayoel mau cerita lagi nih tentang kehidupannya Saulus. Kenapa sih Saulus itu tiba-tiba namanya bisa berubah dari Saulus jadi Paulus? Nah, masih ada yang ingat ke adik-adik kenapa? Nah, yuk dengerin nih ceritanya. Nah, adik-adik ceritanya itu diambil dari Kisah Para Rasul 9 ya adik-adik ya. Kalau misalnya dia mau dicatat, boleh dicatat. Oke? Nah, aku mau cerita nih. Dulu, pas Tuhan Yesus udah mati di kayu salib, terus udah bangkit. Nah, beritanya tentang Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat tuh udah menyebar luas adik-adik. Udah menyebar luas, banyak banget yang tahu tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa juru selamat itu ada adik-adik. Walaupun Tuhan Yesus itu udah nggak ada adik-adik di dunia ini adik-adik, dia udah bangkit ke surga. Tuhan Yesus masih punya murid-muridnya. Murid-muridnya masih ada adik-adik. Nah, kan murid-muridnya berjanji itu untuk tetap memberitakan Injil firman Tuhan kan adik-adik ya. Nah, waktu itu pokoknya semua itu dalam waktu singkat itu, pas Tuhan Yesus udah bangkit, semuanya itu gimana ya ceritanya, mereka tuh hidupnya happy-happy gitu. Terus sukacita gitu kan, udah tahu bahwa oh Tuhan Yesus itu beneran ada, oh dia itu juru selamat. Nah, yang menginjil apa namanya, yang memberitakan Injil tersebut adik-adik itu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, dari situlah semua orang itu mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan banyak sekali dari mereka yang jadi beragama Kristen adik-adik. Nah, dulu tuh udah banyak adik-adik yang beragama Kristen dan dia juga udah mengenal Kristus. Nah, kakak mau nanya deh sama adik-adik, itu bersyukur gak sih bisa jadi orang Kristen? Ayo, bersyukur gak? Kalau Kayoel sendiri sih, Kayoel sendiri itu bersyukur banget bisa dilahirkan sebagai orang Kristen adik-adik. Karena Kayoel sendiri merasakan adik-adik, kehidupan ini tuh kalau ada Tuhan Yesus itu tuh pasti bakalan satu, damai-damai aja. Terus kedua, kita selalu happy, selalu sukacita. Terus ketiga, kalau kita membutuhkan sesuatu, pasti Tuhan selalu bantu kita adik-adik. Nah waktu itu orang-orang waktu itu mereka semua kayak gitu juga adik-adik. Nah, tapi ada salah satu orang nih. Nah, tadi namanya siapa coba?
Paulus atau Saulus? Ayo, bingung. Sama ya adik-adik. Tapi sebelum Saulus berubah nama menjadi Paulus, namanya Saulus ya. Nah, Saulus ini dia benci banget sama yang namanya orang Kristen. Saking bencinya orang Kristen, saking bencinya dia membenci orang Kristen, saking membencinya, aduh kayak bingung. Pokoknya si Saulus ini benci banget sama, istilahnya kalau sekarang benci sama adik-adik, sama kakak, sama yang orang yang beragama Kristen, dia benci banget adik-adik. Nah, gak cuma itu, dia juga benci sama Tuhan Yesus. Kayak, siapa sih Tuhan Yesus itu? Gak ada lah Tuhan Yesus itu siapa? Apa sih, ngapain beragama Kristen gitu-gitu. Nah, Saulus dulu sifatnya seperti itu adik-adik. Dia memiliki sifat yang kayak seperti keras kepala gitu ya adik-adik ya. Dia pokoknya gak suka, bener-bener gak sesuka itu sama orang Kristen dan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Saulus itu gak cuma sendirian adik-adik. Nah, Saulus itu tuh merupakan bagian dari orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini mereka juga membenci yang namanya orang Kristen adik-adik. Nah, Saulus gak sendirian. Dia pasukannya banyak adik-adik. Nah, pasukannya untuk apa sih kak? Pasukannya untuk menangkap-nangkap orang yang beragama Kristen adik-adik. Wah, serem ya adik-adik ya. Kalau misalnya tiba-tiba ketahuan nih, kamu orang Kristen ya? Sini ikut aku gitu. Kalian takut gak? Misalnya tiba-tiba ditangkap gitu, terus dipenjarain, terus ya gitu adik-adik. Pokoknya seperti udah dimaki-maki, udah ditangkap gitu kan, gimana ya adik-adik rasanya kan takut ya. Apalagi kalau kalian itu misal belum tertangkap nih, amit-amit ya adik-adik ya, belum tertangkap nih, terus adik-adik tuh jadinya rasanya tuh kayak resah gitu. Aduh, takut gitu, ntar kalau ditangkap gimana, nasib aku gimana gitu. Pasti adik-adik merasakan seperti itu. Gak cuma memenjarakan orang-orang Kristen adik-adik, orang-orang Farisi ini pernah loh ingin membunuh Tuhan Yesus. Nah, terus dia juga membunuh Stefanus. Nah, orang-orang Farisi ini yang membunuh Stefanus dan mencoba untuk membunuh Tuhan Yesus. Gimana tuh adik-adik, serem gak sih? Serem ya orang-orang Farisi itu. Nah, orang-orang Farisi itu salah satu pemimpinnya yaitu si Saulus ini adik-adik. Dia tuh pemimpin dari segerombolan orang-orang Farisi itu. Nah, tapi sesuatu terjadi oleh Saulus adik-adik. Nah, kejadian ini tuh mengubah sejarah adik-adik dari awal. Dari banyak orang Farisi yang emang mereka itu membenci orang-orang Kristen, membenci Tuhan Yesus, dan tidak percaya bahwa pesan-pesan Tuhan Yesus itu nyata. Nah, Saulus itu kan berubah adik-adik tiba-tiba. Nah, kakak mau kasih tahu nih cara gimana sih kok tiba-tiba Saulus bisa berubah. Nah, kakak mau kasih tahu. Saat itu Saulus tuh lagi menunggang kuda. Dia tuh lagi pengen pergi ke kota yang namanya Damaskus adik-adik. Nah, dia kan di nunggang kuda tuh. Terus dia tuh ada di padang gurun yang luas banget. Kalian adik-adik bisa bayangin gak kalau padang gurun tuh luas banget, terus sampai pandangan kita tuh bisa jadi jadi kayak pusing gitu ya adik-adik ya. Apalagi kan terik matahari tuh panas banget ya adik-adik ya. Udah panas, terus silau, terus tiba-tiba sinar yang terang banget adik-adik, lebih terang dari sinar matahari, tiba-tiba itu muncul gitu. Terus kan kaget ya Saulus ya, lagi nunggang kuda, lagi jalan jauh-jauh gitu kan mau ke kota itu. Terus tiba-tiba ada sinar, ada cahayanya tuh terang banget. Terus abis itu karena dia langsung lihat ke atas nih, aduh terang banget.
Terus dia jatuh dari kudanya yang dia naiki kan tadi. Terus dia jatuh dan matanya buta adik-adik. Nah, terus dia bisa dengar ada suara gitu adik-adik dari atas ya, dari surga adik-adik. Nah, ternyata yang ngomong itu adik-adik adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gini, "Saulus, kamu kenapa menganiaya aku?" gitu. Nah, Saulus pas dengar suara itu, dia kenal adik-adik, suara kayak nggak asing gitu adik-adik. Suara siapa ya? Terus dia kan udah nggak bisa lihat tuh adik-adik ya, karena seketika pas lihat cahaya itu dia jadi buta adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu marah nih. Nggak marah sih adik-adik ya, dia cuma pengen ngasih tahu sama Saulus. Dia pengen bertanya nih adik-adik, "Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Kenapa kamu membenci aku?" Gitu. Tuhan Yesus ngomong gitu adik-adik sama Saulus. Terus Saulus cuma kayak gini, kayak dia nggak bisa lihat adik-adik. Ya, kalau kayak peragaannya pasti kayak gini, kayak dia ngeliat ke atas, terus matanya ketutup gitu ya adik-adik ya. Terus Tuhan Yesus pada saat itu Tuhan Yesus tuh baik banget loh adik-adik. Tuhan Yesus tuh masih mengampuni kita adik-adik. Makanya kan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus tuh memberi kesempatan buat Saulus adik-adik untuk berubah. Nah, kira-kira nih adik-adik, Saulus tuh bakal berubah nggak sih adik-adik? Kalau menurut adik-adik gimana? Ya kali adik-adik mau udah tahu kali ya, kan namanya udah berubah jadi Paulus. Ya benar sih adik-adik, ya pastinya Saulus tuh berubah. Tapi kalau misalnya adik-adik jadi Saulus waktu itu, gimana tuh? Kaget gak sih kalau tiba-tiba kayak gitu? Tiba-tiba ketemu sama Tuhan Yesus. Wah, kaget. Tuh udah gitu kita gak bisa lihat apa-apa, adik-adik. Saulus gak bisa lihat apa-apa. Nah, habis itu walaupun Saulus mengenal suaranya, tapi dia sebenarnya tuh nggak tahu itu tuh siapa yang manggil. Nah, terus kayak dengan pelan-pelan nih dia nanya gini adik-adik, "Siapakah engkau?" gitu. Terus dari "Siapakah kau Tuhan?" gitu. Tuhan Yesus jawab gini, Akulah Yesus yang kau aniaya adik-adik." Nah, tuh Tuhan Yesus ngomong gitu tuh adik-adik. Kira-kira Saulus reaksinya gimana sih adik-adik? Dia yang benci Tuhan Yesus, terus dia yang menganiaya Tuhan Yesus. Rasanya tuh gimana adik-adik? Pasti kayak, wah, aduh takut nih. Kok tiba-tiba Tuhan manggil aku ya? Kok tiba-tiba Tuhan nyamperin aku gitu? Setelah itu, Tuhan Yesus bilang gini, Pergilah ke kota dan beritahu apa yang kau telah perbuat. Semua perbuatan Saulus itu harus dikasih tahu ke semua orang adik-adik. Nah, setelah perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus, nah Tuhan Yesus tuh menyuruh si Saulus tadi untuk menyebarkan apa yang telah dia lakukan sama dia hidup ini adik-adik. Nah, dia tuh disuruh pergi ke sebuah rumah orang Kristen di kota apa tadi adik-adik? Damaskus. Nah, di situ dia tuh berdoa adik-adik. Semenjak kejadian itu adik-adik, kehidupannya Saulus tuh otomatis langsung berubah adik-adik. Kalau misalnya adik-adik nih ya, misalnya adik-adik udah berjumpa sama Tuhan Yesus, udah bertemu sama Tuhan Yesus, 100% kehidupan adik-adik semua pasti bakal diubahkan adik-adik. Nah, ini seperti Saulus adik-adik. Saulus setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidup Saulus berubah 180 ya, 180 derajat. Kalau 360 balik lagi ya kan. Nah, 180 derajat adik-adik. Bayangin adik-adik, kehidupan yang tadinya dia membenci orang Kristen, terus sekarang dia bertobat karena Tuhan Yesus sendiri berjumpa sama dia tuh adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengutus seseorang nih buat mengunjungi si Saulus ini adik-adik. Nah, siapa sih orangnya adik-adik? Depannya huruf A, belakangnya huruf S. Kira-kira siapa? Ayo. Tahu nggak adik-adik?
Oke, kalau nggak tahu aku kasih tahu ya. Yang diutus oleh Tuhan Yesus itu adalah Ananias. Pernah denger dong Ananias? Oke, pernah dong. Nah, abis itu Ananias diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberkati Saulus dan mengampuni, mendoakan Saulus. Nah, setelah didoain, terus kan Saulus itu kan buta tuh adik-adik ya setelah perjumpaan dia sama Tuhan Yesus. Nah, setelah didoa ini sama Ananias, langsung adik-adik matanya sembuh, bisa melihat lagi. Dengan itu Saulus jadi berubah adik-adik. Dia langsung percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Dan semua cerita dan berita yang Tuhan Yesus sampaikan ke seluruh dunia adik-adik itu real, 100% real, 100% real adik-adik ya. Semua itu nyata adik-adik. Nah, Ananias ngomong gini adik-adik sama Saulus, Yesus mengutus aku kepada Anda agar Anda dapat disembuhkan dan dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Gitu adik-adik. Nah, pada akhirnya Saulus matanya terbuka lebar adik-adik. Lebar. Dan sekarang Saulus sudah bertobat. Nah, dari situ Paulus sudah mengerti nih, ternyata Tuhan Yesus itu benar. Dan semenjak itu nama Saulus berubah menjadi Paulus, dan dia siap untuk mewartakan atau menginjilkan firman Tuhan kepada seluruh bumi adik-adik. Gak cuma itu, misalnya dia bisa mewartakan ke penjara-penjara, terus kepada tunawisma, dan lain-lain adik-adik. Wah, keren banget ya adik-adik. Hidup Saulus bisa diubahkan adik-adik, sampai ia dirubah namanya dari Saulus menjadi Paulus adik-adik. Nah, adik-adik mau gak hidupnya diubahkan? Mau dong ya, pasti adik-adik semua sekarang percaya banget sama Tuhan Yesus. Oke? Jadi nih adik-adik ya, walaupun adik-adik itu udah beragamanya Kristen, terus adik-adik yakin bahwa adik-adik tuh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu gak sekedar hanya, kamu percaya ya sama aku, tapi kamu sikapnya begini, kamu nakal, bandel. Nah, ayo siapa nih yang bandel-bandel nih? Nah, Tuhan Yesus tuh ngeliat tuh adik-adik siapa aja yang sikapnya mungkin ya bandel sih adik-adik ya, yang nggak taat, nggak dengar-dengeran. Nah, Tuhan Yesus tuh lihat adik-adik, lihat satu persatu nih adik-adik nih, mana nih yang pintar, mana nih yang nggak pernah dengerin firman, mana nih yang bandel. Tuhan Yesus tahu adik-adik. Nah, bukan sekedar adik-adik percaya bahwa adik-adik bakal diselamatkan, tapi Tuhan tuh melihat apa saja yang adik-adik perbuat dan sikap adik-adik semua. Nah, itu cerita dari Saulus ini ya adik-adik ya. Dan Saulus yang berubah nama menjadi Paulus, yang tadinya sikapnya dia itu jahat terhadap orang Kristen, terhadap Tuhan Yesus. Nah, hidupnya diubahkan setelah perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya diubah namanya menjadi Paulus. Oke? Yuk adik-adik, kita berdoa yuk, kita tutup dalam doa. Oke? Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, mengenai Saulus ya Tuhan, yang berubah nama menjadi Paulus ya Tuhan. Dikarenakan perjumpaan Saulus dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, adik-adik semua dapat mengerti ya Tuhan, bagaimana Saulus dapat berubah ya Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan agar semua adik-adik di tempat ini ya Tuhan, yang di rumah atau di mana ya Tuhan, yang sedang mungkin di luar, berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka juga dapat diubahkan oleh Engkau ya Tuhan. Berkati juga mereka ya Tuhan, agar
mereka juga dapat merasakan perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kesehatan adik-adik ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan agar terjauh dari virus-virus corona pada saat ini ya Tuhan, di pandemi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk studi mereka yang sekarang mereka sedang lakukan ya Tuhan. Walaupun memang kondisi seperti ini ya Tuhan, berkatilah mereka agar studi mereka lancar ya Tuhan, walaupun secara daring ya Tuhan. Berkati juga orang tua ya Tuhan, mama papa yang di rumah ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah kesehatan mereka, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, terjauh dari virus-virus COVID ini ya Tuhan, dari pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan tak lupa ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan, berkatilah semua warga-warga negara Indonesia, termasuk adik-adik dan orang tua di rumah ya Tuhan, mama papa di rumah ya Tuhan, agar mereka terpulihkan ya Tuhan, dan mereka dapat mengenal ya Tuhan, mengenal Engkau ya Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan serta wakilnya ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka dapat membimbing bangsa Indonesia agar menjadi lebih maju dan lebih baik lagi ya Tuhan, dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin kembali, adik-adik ingin kembali melakukan aktivitas mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Happy Sunday adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. See you.